Kabupaten Pati adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta potensi pertambangan yang baik. Kota Pati berjarak 80 km dari Semarang ke arah timur yang terdiri dari 21 kecamatan. Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki peran penting karena terdapat deretan pegunungan kapur yang sangat bermanfaat. Pegunungan Kendeng adalah pegunungan kapur yang membentang di bagian utara Pulau Jawa dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah hingga bagian utara Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. Saat ini saya sedang berada di Desa Jasudiro Sukolilo dan di sini saya sedang berdiri di Pegunungan Kapur. Dapat dilihat di sini aktivitas para warga di sini seperti biasa sedang mengambil kapur sebagai mata pencaharian mereka untuk mencari nafkah sehari-hari. Dan terlihat jelas Pegunungan Kapur di sini membentang sangat luas dan juga para aktivitas para warga di sini seperti biasa. Batu kapur ini dimanfaatkan warga sebagai bahan bangunan dan juga sebagai pengganti air. Masyarakat Sukolilo menjadikan kendeng sebagai sumber kehidupan mereka. Dari kendenglah masyarakat Sukolilo mengumpulkan rupiah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan berbekal niat serta didukung peralatan apa adanya, masyarakat terus bekerja mengeruk kapur demi kelangsungan hidup mereka. Tanpa memandang usia, para pekerja terus bekerja sekuat tenaga demi satu tujuan yang sama tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Sudah terlihat di belakang saya, ini sudah ada perakitan untuk peledaknya nanti yang kemudian akan dibom, diambil batu kapurnya. Ya, dan sebentar lagi ini para pekerja sudah siap untuk meledakan yang ada di sana. Dan kita lihat seperti apa peledakan dari batu kapur ini dan bahayakah atau tidak. Mari kita saksikan bersama. Di sini ada bongkahan-bongkahan yang tadinya sebelum diledakkan adalah gundukan batu kapur yang besar. Setelah dibom, akhirnya menjadi bongkahan seperti ini. Bongkahan ini nanti akhirnya dapat mempermudah dalam pengambilan. Tidak hanya batu kapur, fosfat juga menjadi andalan masyarakat Sukolilo untuk mencari rezeki. Dengan adanya fosfat yang melimpah dimanfaatkan masyarakat sekitar, yang kemudian diolah menjadi campuran pupuk yang baik, yang kemudian dijual sampai keluar kota dengan keuntungan yang cukup menjanjikan. Nggih, iki fosfate niki kok dipeceli niki napa? Kersane ale tajeng digiling. Digiling. Saged mboten saged. Ngoten niki jemurane pirang dinten? Ukurane 3 dinten nembe garing. Nek mboten garing mboten saged digiling. Mboten saged digiling.
Boten medal ditingani iki. Ngoten. Nggih. Dan niki untuk fosfat niki saking pundi? Kuawur. Kuawur. Nggih. Penggilingannya dados tunggal. Tunggal. Penggilingannya niku pirang jam, Bu? Nggih kadang sak jam nggih gangsal ton. Sampai gangsal ton. Nggih, jam niku asal gangsal ton. Nah niku sing tanggulnya sarong niku nggih fosfat. Nggih, ning dereng dijemur. Nembe dateng. Nembe dateng. Ngoten. Dan niki penghasilannya sedinten niku pinten? Nggih kadang nggih 50 ngoten. Yang setunggal. Nggih. Sedinten sampai sonten. Nggih. Sampai sonten nggih. Jam gangsal nggih laut. Ngoten. Ya matur suwun nggih Bu. Bu sinten? Harsumi. Bu Harsumi. Berada di tengah-tengah aktivitas para warga yang bekerja untuk fosfat. Dan mari kita bertanya sedikit mengenai fosfat. Selamat siang Bapak. Ya, Dengan Bapak siapa? Pak Jana. Pak Jana. Ya, Pak Jana ini fosfatnya ngambil dari mana? Dari sana gunung ke atas. Dari gunung sana. Iya. Ini diapakan? Dijemur atau Udah dijemur dulu, terus ntar langsung slab sana. nanti diseleb? Ya. Kenapa yang di sebelah situ ibu-ibunya juga banyak yang ini fosfatnya ini dibuat yang kecil-kecil itu? Supaya kan kalau gede-gede kan nggak masuk ke sana, mesinnya kecil kan lubang mesinnya. Oh ya, seperti itu. Oh ya Pak, fosfat ini sendiri gitu penghasilannya sehari itu bisa berapa? Tergantung kan borongan ya. Kalau giling ada duitnya, kalau nggak giling ya nggak dapat duit. Oh iya kayak gitu. Ya, di belakang saya sudah ada tempat untuk penggilingan fosfatnya dan dapat dilihat sendiri aktivitas para pekerja yang seperti biasa. Yang tadi fosfatnya sudah dijemur dan sekarang disinilah tempat penggilingan fosfat. Kendeng menjadi salah satu penyambung nyawa masyarakat Sukolilo saat ini. Kendeng juga menjadi surga yang memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Sukolilo. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang mengalami kecelakaan dan mempertaruhkan fisik bahkan nyawa demi mencari rupiah. Tidak hanya sebagai sumber mata air yang melimpah, dengan adanya jutaan pohon-pohon jati yang berada di wilayah Pegunungan Kapur Utara, menjadikan wilayah kawasan Kendeng sebagai penyedia oksigen yang cukup baik. Iya, saat ini saya masih berada di Sukolilo. Saat ini kita berada di sebuah hutan dan bisa dilihat di belakang saya sudah ada beberapa bekas penebangan pohon ya. Tidak begitu besar pohonnya, pohon masih kecil-kecil pun ditebangi di sini dan bisa dilihat di sekitar sini. Terlihat baru saja ditebangi sekitar beberapa hari yang lalu. Dan juga bisa lihat di sebelah sana penebangan juga masih dilakukan dan di depan sana tadi juga sudah ada tumpukan pohon-pohon hasil dari tebangan yang berada di belakang saya. Saya berdiri di sebuah hutan. Di sini terlihat sangat gersang sekali, tumbuhan jarang di sini karena baru saja ditebangi. Seperti yang saya duduki, ini bekas tebangan dari pohon jati. Memang tidak begitu besar pohonnya, namun entah mengapa pohon masih kecil-kecil pun di sini sudah ditebangi, padahal belum layak untuk ditebang. Jika pohon-pohon tersebut hilang, maka kejadian dalam 2 tahun terakhir ini seperti banjir bandang akan menjadi bencana rutin setiap tahunnya, di mana bencana tersebut adalah fenomena yang langka di Kecamatan Sukolilo.
karena kondisi hutan yang ada di sana mungkin saat ini sudah banyak yang ditebang atau gundul, itu karena ulah manusia itu sendiri. Di samping itu juga kami melihat, Anda bisa melihat bahwa di sana itu ada banyaknya penambangan. Itu mungkin salah satu faktor penyebab, di samping memang curah hujannya tinggi. Kalau faktor itu adalah, kalau orang bilang itu adalah human error ya, kesalahan dari manusia itu sendiri. Karena sebenarnya di dalam penambangan ada aturan penambangan, yang itu sesuai penambangan atau tidak. Kalau itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan SOP penambangan, tentu saja itu membahayakan. Di sana itu kan penambangan yang penambangan rakyat, sifatnya penambangan rakyat yang tentu saja biasanya kurang memperhatikan hal-hal teknis terkait dengan penambang. Kalau melihat struktur daripada masyarakat, budaya dari masyarakat, kami yakin bahwa pasti ada masyarakat yang ada di sana yang mungkin punya nilai-nilai nilai-nilai kearifan lokal yang tidak serta-merta mereka ini untuk merusak alam yang ada di sana, baik itu tambangnya maupun hutannya. Sehingga itulah yang sebenarnya harus kita gali bersama, apalagi untuk generasi-generasi yang akan datang. Mengenai rencana dari BPBD sendiri itu ada tindakan khusus seperti apa jika suatu saat itu terjadi bencana? Jadi perlu dibedakan ya, bencana itu kan ada pada tahapannya, ada tahapan pra bencana, ada tahapan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian konsep untuk penanganan bencana sekarang ini adalah konsepnya adalah pengurangan risiko bencana, arahnya adalah mitigasi bencana. Jadi kalau terkait dengan mitigasi bencana ya hanya mulai dari regulasinya, penegakan aturan, kemudian penyiapan SDM-nya, penyiapan peralatannya, penyiapan anggaran untuk pencegahannya, itu banyak faktornya. Sehingga konsep itu memang harus dikembangkan dan secara bertahap. Konsep mitigasi bencana itu memang yang paling ideal. Nah, itulah termasuk bagaimana kita bisa menyiapkan SDM-nya, baik masyarakat yang terkena bencana, terkena dampak langsung maupun yang tidak. Termasuk masyarakat pemerhatinya, termasuk adik-adik usia dini, kemudian pelajar juga kita siapkan. Ini untuk dalam rangka bagaimana kita persiapkan ketika terjadi bencana, mereka bisa menjadi korban, bisa menjadi penolong korban. Arahnya kan ke situ. Ini harus kita siapkan semuanya. Jadi konsepnya ya mulai dari kepatuhan terhadap tata ruang, kemudian penyelenggaraan pembangunan yang mungkin tidak melupakan untuk tetap memperhatikan aspek-aspek untuk kebencanaan, penanganan bencana, dan aspek yang lebih penting adalah kepatuhan terhadap aturan sesuai dengan tata ruang.